ini menunjukkan tepat pukul 13. Energy restored. Tujuh koma empat dari Sonora Jogja dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Halo, selamat siang sahabat Sonora dan juga Smart Listener. Saya ingin hari menanyakan hari yang istimewa untuk Anda ya. Di hari Kamis ini hari yang ke-9 di bulan September 2021. Dan seperti yang sudah Hasan sampaikan ya sahabat Sonora dan juga Smart Listener, di siang kali ini ada yang istimewa sekali kalau kita ngomongin seputar dunia parenting ini ya. Nah, ini kita akan berbincang seputar komunikasi positif orang tua dan anak. Narasumber kita ini ada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di P3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Pak Beni Kusambodo SH. Kita akan sapa dulu ya. Selamat siang Pak Beni, apa kabarnya? Selamat siang Mas Hasto. Wah, ini kita berjumpa lagi nih ceritanya. Iya nih Pak, ketemu lagi nih akhirnya. Dan juga, nah benar. Dan juga dari kakak Desaga, apa kabarnya selamat siang ini? Selamat siang, alhamdulillah kabarnya baik-baik aja. Wah, kompak ini ya. Kelihatan ini auranya nih sehat, semangat ini walaupun udah jam segini. Alhamdulillah gitu. Oke. Ya, kita siang ini mau berbincang ini ya, sahabat Sonora dan juga Smart Listeners. Ini tadi sudah saya sebut seputar komunikasi positif orang tua dan anak. Wah, ini menarik ini. Dari judulnya saja sudah kayaknya perlu banyak diketahui, perlu banyak dikupas. Karena kadang-kadang ya namanya komunikasi ini jadi bikin banyak ini bikin banyak miss ya kalau kita salah gitu ya. Nah, ini dari pengertian komunikasi dulu ini saya ingin tahu nih Pak Beni, ini sebenarnya pengertiannya seperti apa nih Pak? Komunikasi, kelihatannya di satu kata komunikasi, tapi pengertiannya mungkin panjang banget ini. Seperti apa Pak ini? Oke Mas. Ya baik. Ini kita awal dulu ya. Iya boleh. Sebelum kita menuju ke Recording in progress. terkait dengan komunikasi ini. Nah ini kan kita ceritanya kan di saat ini di zaman yang kita ini serba sibuk nih ceritanya. Kan banyak orang tua milenial ini khususnya ini yang banyak tidak menyadari arti pentingnya komunikasi yang positif. Nah kita kan pada yang ini kan kita bahas tentang komunikasi ini, komunikasi khususnya komunikasi positif. Nah dari komunikasi positif inilah kita perlu berbincang berkaitan dengan bagaimana itu komunikasi positif itu untuk dunia pendidikan khususnya anak itu seperti apa. Nah kalau kita melihat dari komunikasi yang positif ini yang dimaksud di sini adalah komunikasi yang baik nih, adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan perilaku pada anak dan memungkinkan terjadinya saling pengertian antara orang tua dan anak. Apa yang dikehendaki oleh orang tua ini dapat dimengerti oleh anak ataupun demikian sebaliknya. Jadi sehingga dengan ini anak akan merasa aman, nyaman dan bila berkomunikasi dengan orang tuanya sehingga tumbuh rasa diri yang berharga. Ini kalau kita definisikan seperti itu untuk komunikasi yang positif. Nyambung gitu ya Pak ya ngobrolnya. Iya. Kadang-kadang kan karena beda zaman, milenial sama yang kolonial ya. Jadinya nggak nyambung karena beda tahun nggak gitu. Beda generasi gitu ya. Tapi dengan komunikasi yang positif diharapkan bisa klik antara satu sama yang lain begitu ya. Betul. Ya. Oke. Nah ini Gimana Pak ini? Nah ini yang dimaksud di sini juga ini kalau kita lebih dalam lagi kita bahas di sini komunikasi positif ini artinya juga komunikasi dua arah. Komunikasi yang baik dengan anak tidak hanya melibatkan dalam pembicaraan, tetapi terlebih orang tua juga harus mendengarkan anak,
maka dapat dikatakan komunikasi arah dapat terjadi antara orang tua dan anak. Kemampuan dalam mendengarkan anak sejatinya itu kan sangat penting untuk membangun komunikasi yang efektif. Itu seperti itu Mas. Wah, ini padahal terkadang nih Pak ya, tapi saya kira Pak Beni nggak terjadi seperti ini. Ini orang tua itu merasa karena sudah lahir duluan, punya banyak pengalaman, kadang-kadang sama anak itu jadi apa ya, memandang sebelah mata gitu ya. Kadang-kadang terjadi kayak gitu ya Pak Beni ya. Iya, memang ini banyak hal yang terjadi seperti itu ya, karena merasa lebih senior, lebih tahu ya. Sementara kamu kan masih muda, masih lebih di bawah daripada saya. Nah, itu kadang ada cap-cap seperti itu. Tapi sebenarnya itu tidak baik sebenarnya, karena kita istilahnya tidak mencoba untuk memahami bagaimana berkaitan dengan keinginan dari anak itu, sehingga dari itulah nanti terjadinya menjadi tidak komunikasi positif, tapi menjadi komunikasi negatif. Oke, ya gitu jadinya. Saya ada saja deh. Ini berkaitan dengan komunikasi, mungkin langsung aja disambung dari penjelasan Pak Beni tadi. Apa yang mau ditambahkan? Silakan Kak, siapa dulu nih? Kak Desaga siapa nih? Mas. Kampus ya Mas. Oke. Terkait yang tadi nih, ini kan sempat menyampaikan terkait kayak lebih senior atau merasa bahwa saya udah berpengalaman nih sebagai orang tua ya kan. Nah, di sini memang seringkali terjadi hal seperti itu. Nah, sebenarnya bagaimana sih untuk komunikasi ini bahwa orang tua itu juga harus berpikir kembali ke belakang dulu. Oh, saya dulu juga pernah muda nih. Nah, jadi pasti punya banyak pemikiran, hal-hal baru yang ingin dicoba atau mungkin ingin disampaikan kepada orang tua. Itulah refleksi orang tua agar lebih memahami anak untuk dapat berkomunikasi yang positif. Gitu, Mas. Oke. Tadi juga sempat disinggung ya. Kalau saja ya, bahwa komunikasi itu diharapkan bisa menghasilkan atau mampu menghasilkan sebuah perubahan perilaku pada anak. Itu kalau misalnya positif benar, berarti anak itu istilahnya perilakunya jadi berubah menjadi baik gitu ya, maksudnya gitu. Iya, jadi itu kan bisa jadi ada kesepakatan nih antara anak dan orang tua. Apa yang diharapkan anak tersampaikan ke orang tua, apa yang diharapkan orang tua tersampaikan kepada anak. Di sini kan bisa jadi ada satu pemahaman yang baik untuk kedepannya si anak ini. Jadi sama-sama tahu, sama-sama mengerti untuk bisa membuat perubahan dari sikap si anak ini. Walaupun itu dilakukan dengan ya kadang-kadang penuh kesabaran, karena anak yang namanya dunia anak gitu ya, itu ada saja deh mungkin mancing-mancing emosi yang bikin orang tua jadi harus mengelus dada gitu ya. Ini sudah dibilangin kayak gini dari tadi kayak gini kok masih saja gitu. Ini yang ketahui kelihatannya mengalami nih. Sebenarnya berpengalaman sekali. Oke. Saya lanjut dulu nih. Kembali ke Pak Beni, kalau kita bincang seputar ini Pak Beni. Tadi saya banyak jelaskan seputar apa itu komunikasi itu sendiri yang diharapkan itu bisa menghasilkan perubahan perilaku. Nah, kalau bentuk dari komunikasi orang tua dan anak sendiri itu apa saja nih Pak? Mungkin bisa disampaikan Pak Beni. Terima kasih Mas. Ini bentuk komunikasi ya antara orang tua dan anak ini. Saya dapat membaginya menjadi dua. Ini yang satu komunikasi verbal, kemudian yang berikutnya adalah komunikasi non-verbal. Apa perbedaannya ini komunikasi verbal dan non-verbal? Kalau komunikasi verbal itu adalah komunikasi dengan kata-kata lisan atau pun mungkin juga tulisan. Contohnya kalau yang secara verbal itu, kalau ini saya memberi contoh misalnya ibu menasihati anaknya. Misalnya kalau memukul itu tidak baik, karena tanganmu kan bisa dipakai untuk menggambar, menulis, atau untuk merapikan, atau digunakan untuk hal yang baik gitu. Tapi di tangannya jangan dipakai untuk memukul atau mungkin mungkin kalau orang Jawa kalau anak sudah ada yang menggambar atau apa gitu kan ada yang seperti itu. Menggambar itu apa ya kalau bahasa ini kan Jawa itu apa ya Mas Hasan? Menarik rambut. Menarik rambut itu ya definisinya apa itu? Nah kemudian komunikasi kalau non verbal adalah komunikasi yang pesannya itu dikemas dalam bentuk non verbal tanpa kata-katanya. Jadi dalam bentuk misalnya memberikan misalnya
bagi si kecil itu sentuhan kasih sayang. Satu sentuhan kasih sayang itu kadang bisa membuat anak itu merasa dimengerti dan dekat dengan ayah bundanya. Ini misalnya mungkin dengan diurus rambutnya gitu. Nah, itu kan salah satu bentuk di dalam komunikasi non verbal seperti itu. Jadi kan anak akan merasa tenang ya kalau mungkin rambutnya itu rambutnya dielus seperti oleh orang tuanya, menunjukkan bahwa ini ada ungkapan rasa kasih sayang. Ini contoh-contoh dari komunikasi nonverbal. Itu Mas Asa. Oke. Saya pun kadang-kadang ini Pak merindukan untuk dielus seperti itu sama orang tua saya juga gitu ya. Walaupun udah besar kayak gini, karena memang benar seperti disampaikan Pak Benny tadi ya, itu sebagai wujud ungkapan kasih sayang orang tua ke anak. Jadi jujur nih saya jadi merasa adem ketika dielus, jadi pengennya tidur di pangkuan terus ya. Padahal udah gede gini ya. Iya. Oke. Misalnya kalau Gimana? sebenarnya bisa Mas Asa kalau sudah dewasa ini. Kalau kita sungkem pada orang tua kan juga kadang orang tua juga mengeluh. Jadi nangis Pak, itu efeknya nangis. Kita betul karena sungkem mungkin kita misalnya mau melepas ladang, mungkin pada waktu kita sungkem karena mungkin lebaran seperti itu kan juga salah satu momen-momen yang kadang kita mengucapkan kasih sayang orang tua dan dielus juga mungkin rambutnya sambil kita sungkem seperti itu. Ini kalau menunjukkan seperti itu Mas Asa. Dan dari tadi itu lebih ini ya, kalau saya secara pribadi itu lebih mengena gitu ya, hal-hal nonverbal seperti itu dilakukan orang tua ke anak gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya sekarang sudah jauh karena bekerja, karena mungkin nggak boleh pulang karena pandemi kayak gitu, hal-hal semacam itu bisa dilakukan seperti apa ini Pak? Komunikasi nonverbal mungkin ada satu pengalaman. Ya mungkin mungkin dari teman-teman saya Iya, kata saya kayak gimana? Iya, kalau saat ini kan sosial media juga udah mendukung, bisa melalui video call, bisa telepon tiap hari, apalagi pakai WA. Sekarang cuma modal kuota ya tiap harinya. Mungkin itu yang lebih kita gunakan karena jangan sampai komunikasi ini terlambat. Nanti dirindukan ketika udah tua gitu loh. Dulu kurangnya komunikasi dengan orang tua, terus akhirnya nanti setelah tua baru ternyata menyesal gitu loh. Kenapa nggak dari dulu saya membangun komunikasi ini? Karena apalagi sekarang mahasiswa itu udah jarang untuk komunikasi dengan orang tua, mungkin banyak gengsi atau apa. Tapi kalau sebenarnya itu nggak masalah, cuma sekedar tanya apa kabar dan sebagainya, seperti itu. Nggak harus anak-anak, tapi mahasiswa pun juga bisa gitu. Yang penting kalau kita komunikasi itu setiap hari jangan sampai enggak lah, hanya sekedar menanyakan kabar ibu atau dia sendiri menyampaikan bahwa kabarnya baik-baik aja. Karena apalagi banyak yang mahasiswa kuliahnya itu jauh dari orang tua, mungkin sekolah juga ada yang SMA jauh dari orang tua, itu juga bisa dengan komunikasi seperti itu. Intinya melalui sosial media yang saat ini kita kan generasi milenial tadi. Iya, sekarang ini ya dimudahkan dengan video call gitu ya. Iya, betul. Oke. Dan ini juga ya kalau saya ya, tidak harus menunggu orang tua dulu yang menyapa, tapi anak bisa memulai dulu gitu, nggak apa-apa juga ya. Nggak usah gengsi. Ya, betul, nggak usah gengsi. Ini ceritanya justru harusnya Gimana? Ya, si anak ini harusnya yang datang, karena anak kan sebagai bangga baktinya pada orang tua kan harus memulai dulu kalau Iya. Nah ini tadi mungkin menambahkan ya dari Bapak kita. Jadi kalau ya memang sebenarnya kalau tadi Mas Haisa kan menanyakan bentuk non verbal ya. Sekarang itu memang zaman sekarang memang kontak fisik agak susah ya. Susah karena sekarang kita lagi mengalami pandemi ya. Mungkin itu tadi sudah disampaikan oleh teman-teman desa ini, Bapak desa ya, ini dengan karena ada kemajuan teknologi ya. Mungkin melalui sapaan, walaupun itu sebenarnya sapaan itu ya mungkin campuran antara verbal dan non verbal ya, melalui media misalnya kita melalui HP, melalui video conference apa mungkin ya seperti itu. Ini nantinya yang bisa menjadi jembatan komunikasi antara orang tua dan anak yang saling jauhan seperti itu. Oke. Baik, menarik ini kalau desa dan juga Pak Benny perbincangan kita, tapi kita harus break dulu. Nanti kita lanjutkan ke sesi berikutnya.
karena ini dekat sekali dengan kondisi saat ini dan juga dekat sekali dengan kita semuanya ya, berkaitan dengan komunikasi yang positif orang tua dengan anak yang harus diceritakan seperti apa itu ya. Oke, nanti akan kita lanjutkan perbincangan kita, dan untuk Anda juga sahabat sonora dan juga smart listeners yang ingin bergabung, Anda bisa WhatsApp atau bekerjasama di 081754832200 atau bisa juga melalui sosial medianya Sonora Jogja. Sonora FM. Oke, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Surotombat, Kota Baru, Yogyakarta. Sahabat sonora dan juga smart listener, kita masih di perbincangan di kesempatan siang kali ini. Cukup menarik ini ya, seputar komunikasi positif orang tua dan anak. Ini bersama DP3 AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga kakak-kakak dari T-Saga ini ya. Tadi sudah banyak disampaikan seputar apa itu komunikasi dan seharusnya seperti apa, apalagi sekarang di era milenial ini yang beda generasi, memang semuanya harus apa ya, istilahnya membuka diri untuk memulai berkaitan dengan komunikasi yang positif ini ya. Yang sudah gabung di 0817548320 yang sudah SMS dan juga WhatsApp, sebentar ya, nanti akan kita bacakan. Kita lanjutkan dulu ini ngobrolnya sama teman-teman dari T-Saga dan juga dari beliau Pak Beni Kusambodo dari DP3 AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, Pak Beni dan juga T-Saga. Ya, oke. Ini kalau kita berkaitan dengan ini membangun komunikasi positif. Ini gimana nih? Yang namanya membangun tentunya perlu pondasi-pondasi, perlu rangkaian yang kuat, kayak gitu. Nah, ini seperti apa kalau ini dalam komunikasi, ini membangun komunikasi ini? Baik, terima kasih Mas. Tadi pertanyaan berkaitan dengan bagaimana nih membangun pondasi untuk komunikasi positif antara orang tua dan anak. Seperti kita ketahui bahwa anak itu kan kalau kita ibaratkan itu sebagai ibarat itu kertas putih. Jadi apa yang diajarkan itulah yang dia pelajari, apa yang dia dengar itulah yang akan dia ucapkan, apa yang dia rasakan itu pula yang akan mereka katakan, dan apa yang mereka lihat itulah yang akan mereka lakukan. Sehingga dalam hal ini membangun komunikasi yang baik dengan anak sangat penting dan sangat diperlukan bagi setiap orang tua, karena komunikasi itu dapat membuat anak itu merasa lebih berharga, membangun konsep diri yang anak menjadi positif, dan sekaligus membantu anak dalam membangun hubungan sosialnya. Nah, ini kalau kita ini melihat dengan bagaimana fondasinya ini dalam arti bahwa dalam hal ini setiap orang tua ini kapanpun, dimanapun dan dalam kondisi apapun perlu berkomunikasi dengan baik dan efektif, karena akan membantu perkembangan anak menjadi lebih baik. Nah, itu bisa dibangun melalui fondasi melalui sikap-sikap, misalnya seperti berkomunikasinya itu dengan baik. Misalnya kalau kita berkomunikasi dengan anak itu ya posisi tubuh, dada dengan anak, dan usahakan bisa kontak mata. Hal ini agar anak merasa dia diperhatikan dan didengarkan ketika berbicara. Karena kalau kita tidak seperti itu kan seolah-olah anak merasa dicuekan. Jadi asal ya dijawab aja, istilahnya seperti itu. Dan dapat juga dengan langkah kedua, misalnya dengan mendapatkan perhatian anak sebelum berbicara. Jadi kalau kita dalam hal itu memberikan perhatian ini, hindari, kita misalnya lagi memegang gadget ya, ini mulailah kita hindari, kita letakkan, dan mulai berbicara dengan anak Anda itu tentang hal-hal yang favorit bagi mereka. Tunjukkan kalau kita itu rasa penasaran pada apa yang mereka ceritakan. Hal ini akan melatih anak untuk percaya diri ketika berbicara. Karena nanti perkembangannya ke depan jika kita tidak seperti itu, anak itu bisa tumbuh menjadi si kecil yang pemalu di depan orang lain. Ini karena tidak dilatih untuk percaya diri ketika berbicara. Kemudian bisa juga berbicara dengan jelas agar anak itu mengerti. Dalam hal ini kita berkomunikasinya lebih sederhana ya dan lebih jelas, karena membuat anak itu jadi bingung dengan menunjukkan sikap dan perkataan yang rumit. Jadi kan bisa saja itu mengartikan perkataan atau kita itu terlihat rumit.
Gunakan juga bahasa atau kata-kata yang positif, tidak negatif. Misalnya juga jangan istilahnya itu membandingkan atau mengkritik atau mencela, atau mungkin juga kita menunjukkan ketidakpuasan kita terhadap anak. Kemudian juga menjaga komunikasi dengan cara mendengarkan dan penuh perhatian ketika anak berbicara, dengan cara dengarkan terlebih dahulu apa yang dikatakan anak ini. Biarkan mereka tahu bahwa Anda tertarik untuk mengetahui dunia mereka, tanyalah kepada mereka apa-apa yang menjadi kegiatan mereka di sekolah, di luar mereka, dan usahakan ini sambil jangan disambi ya, misalnya sambil istilahnya itu kita sambil nonton TV, sambil baca koran atau telepon ketika mereka berbicara. Ini mengajar kita dinilainya itu positif bahwa ini orang tua itu memperhatikan gitu. Dan jangan lupa juga berikan waktu itu istilahnya mereka untuk merespon, karena anak-anak mungkin juga perlu waktu untuk merespon atau memahami apa yang Anda katakan. Dan yang jelas gunakan kata-kata atau tindakan yang positif untuk mendukung anak. Beri selalu untuk kata-kata yang istilahnya itu memotivasi sehingga mereka merasa aman dan memberikan anak kebebasan penuh untuk berkarya sesuai dengan keinginan mereka. Mungkin itu Mas Dasa yang bisa saya sampaikan. Oh, jadi ada teknik-tekniknya ya. Jadi jangan sampai karena kita orang tua merasa sudah lebih dulu lahir, terus memperlakukan anak ketika mengajak bicara pun juga tidak komunikatif gitu ya. Tetap harus jangan disambi-sambi gitu ya Pak ya, walaupun masih kecil gitu ya. Iya. Oke. Kalau Kakak Desaga punya pengalaman ini berkaitan dengan membangun komunikasi ini, mau ditambahkan ini ketika kita mengajak ngobrol bagi itu masih dunia anak-anak. Ini seperti apa ini? Kalau dewasa mungkin masih bisa ini ya. Oke, kamu duduk di situ, dengarkan apa kata papa, apa kata bapak. Nah, kalau udah masih kecil, ini kan kadang-kadang disuruh duduk malah lari, terus baliknya gitu. Gimana Kakak Desaga? Ya, mungkin yang dari Pak Beni dulu sedikit. Oke, monggo. Tadi Pak Beni menyampaikan bahwa berkomunikasi dengan positif itu belajar dengan anak dan kontak. Nah, itu yang penting untuk didapatkan dengan anak-anak. Kenapa harus positif itu belajar? Jadi kita menyesuaikan diri kita dengan anak kita itu. Dan kontak mata itu jelas sangat diperlukan karena untuk kita bisa merasakan bagaimana perasaan anak dan anak juga bisa paham merasakan bahasa non-verbal dari diri kita. Jadi memang butuh kesabaran juga, butuh waktu yang tepat, dan kita juga pasti memaklumi sikap anak-anak. Yang namanya anak memang biasanya mau digantiin aja, kadang sambil lari-lari, untuk berbicara memang juga dengan aktivitas mereka. Itulah dunia anak gitu. Dan kita tidak bisa yang untuk memaksakan anak, kamu harus duduk, dengerin ibu, dengerin kayak ini, tidak bisa kayak gitu. Jadi memang kita harus tahu seperti apa anak itu, seperti apa dunia anak, pahami bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak, ada bahasa yang sederhana. Mungkin bisa sambil merapikan mainan, kita ngobrol dengan anak, bantu aktivitas mereka, kita bisa dengan ngobrol dengan anak. Jadi nggak harus di posisi yang kamu harus duduk, ibu mau bicara sama kamu atau ayah mau bicara sama kamu dengerin dengan baik. Nah itu malah akan anak itu nantinya juga akan butuh badan yang kurang tereksplor dirinya itu Mas. Jadi kurang bisa tumbuh kembangnya itu jadi seperti terbatasi. Jadi biarkan anak bersikap sesuai keinginannya. Yang penting kita sebagai orang tua tahu nih sikap anak yang baik atau tidak, mana yang harus kita dampingi untuk dibenahi atau diataskan, dan mana yang memang itu wajarnya untuk anak. Seperti itu Mas. Untuk penggunaan intonasi bahasa gimana nih? Harus disiplin kamu gini atau ya dengan dengan kelembutan atau seperti apa sebenarnya biar mereka tetap patuh pada kita gitu. Kakak Desaga itu. Kalau pengalaman saya juga ya Mas. Boleh. Jadi lebih ke yang nggak terlalu kaku Mas. Jadi nggak terlalu yang keras ya. Di sini tugas kita itu adalah berbicara untuk memberikan pemahaman kepada anak, bukan untuk menggurui anak dengan cara mungkin sikap keras. Itu kurang tepat kalau bagi saya. Tapi bagaimana kita bisa bersikap tegas ketika memang itu dibutuhkan. Seperti ketika anak-anak dalam kondisi yang
bahaya gitu kan. Jadi kita berkomunikasi di situ adalah dengan kita yang tegas, bukan kasar, bukan marah ya Mas ya. Jadi ini dibedakan ya antara tegas dan juga marah. Tegas dan marah harus bedakan. Iya. Dan mungkin setelah kita memberikan informasi kepada anak, itu kita juga harus memberikan pemahaman kepada anak ini Mas. Kenapa sih tadi kok mungkin nadanya lebih tegas daripada biasanya? Karena ada hal-hal yang harus dimengerti di sini deh, apa yang harus disampaikan kepada anak. Gitu. Oh, jadi sebagai ya ini orang tua memang harus pintar-pintar ya. Jadi kapan harus menggunakan kata-kata tegas, kapan harus menggunakan kata-kata yang lembut kayak gitu ya. Kasih sayang itu yang penting jangan pernah terlewat ya Mas ya. Adanya pelukan, jadinya bisa kita menyampaikan dengan adanya pelukan, dengan dielus rambutnya anak itu diajak ngobrol, sini ibu mau ngomong sebentar atau apa kayak gitu. Jadi jangan sampai langsung yang melihat tindakan anak yang mungkin kurang tepat langsung marah gitu aja. Jadi kasihan si anak nih nanti jatuhnya. Jadi malah dia menjadi pribadi yang mungkin bisa menjadi takut, tidak percaya diri ke depannya lagi. Itu kan terbentuk dari sejak kecil bagaimana perlakuan orang tua kepada si anak ini. Jangan lupa juga diberikan apresiasi ketika anak berbuat baik gitu Mas. Oh, apresiasi juga penting juga ternyata ya. Iya. Jadi hak mereka pun juga dapat gitu ya. Ya, oke. Baik, kita harus cocokkan dulu tentang waktu Pak Beni dan juga Kakak Desaga. Nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Kali ini ada yang bertanya juga ini Kakak Desaga dan juga Pak Beni berkaitan dengan ini nih, candaan anak pada orang tua. Ini sebaiknya seperti apa? Biar nggak dikatakan melunjak atau nggak sopan. Nah, nanti akan dibahas setelah sesi ini ya. Teman-teman semuanya dan juga Pak Beni ya. Oke, dan terima kasih untuk Anda sahabat saudara dan juga semua listeners yang terus bergabung di kesempatan siang kali ini. Tentunya kita masih di perbincangan seputar komunikasi positif orang tua dan anak bersama DP3AP 2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Pukul 13:30. Hadirkan informasi dan hiburan bagi keluarga Anda. Sonora FM. Dan di 7,4 dari Sonora Jogja dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Kita masih di perbincangan ini sahabat Sonora dan juga Smart Listeners. Ini bersama Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP 2 Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Beni Kusamodo Esa dan juga teman dari Desaga ini ya. Ya, tadi sudah banyak dijelaskan juga berkaitan dengan membangun komunikasi ya. Sebelum ke WhatsApp ini, Pak Beni dan juga Kakak Desaga, saya lanjutkan dulu ke hal ini nih, berkaitan dengan hal yang dapat dilakukan demi tercapainya komunikasi yang positif dan kemudian juga hal yang harus dihindari. Nah, yang dilakukan dan yang harus dihindari. Nah, ini seperti apa ini? Sebagai orang tua atau sebagai anak. Silakan ini Pak Beni atau Kakak Desaga. Oke, baik. Nanti saya menyampaikan dari tambahannya ini ya, Kakak Desaga. Boleh, monggo. Ini jadi kalau yang dapat dilakukan ini ceritanya agar tercapainya komunikasi positif dengan antara orang tua dan anak ini, sebenarnya orang tua itu kan diharapkan menjadi suatu role modelnya bagi anak ya, dalam hal mendengarkan ketika anak sedang berbicara. Karena dengan didengarkan juga dapat membantu anak itu merasa penting. Selain itu juga orang tua dapat melibatkan empatinya ketika sedang berbicara dengan anak ini.
dengan cara kamu istilahnya mau mendengarkan. Kemudian yang berikut adalah tidak berasumsi. Ini sebaiknya tidak membuat asumsi pribadi. Kalau ada yang tidak jelas atau tidak yakin. Jadi kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh si anak itu, kita tidak boleh istilahnya berasumsi kemudian membuat anggapan sebenarnya seperti ini. Tapi kalau perlu kita tanyakan kembali atau konfirmasi. Dan kemudian kalau ketika si anak itu berbicara ya dengarkan sampai selesai, tidak langsung memotong atau kemudian malah menjudge istilahnya ya kamu itu seperti itu nih. Nah, ini akhirnya malah menjadi sesuatu yang tidak menjadi komunikasi yang baik dan tahu kapan harus bicara dan kapan tidak berbicara. Dan ini juga dalam hal ini pahami situasi dan keadaan juga perlu pertimbangan suasana hati anak untuk dapat mengetahui waktu yang tepat untuk bicara dari hati ke hati anak. Dan yang juga tidak kalah penting adalah melihat sesuatu itu dari sudut pandang anaknya. Ini agar nantinya lebih dapat memahami keinginan anak dan anak pun juga dapat merasa lebih dipahami dan dimengerti sehingga dia bisa lebih terbuka. Kemudian juga tidak berharap terlalu tinggi, sebaiknya berkomunikasi secara terbuka dan sehat tanpa memiliki harapan mengenai apa yang akan diutarakan oleh anak itu dan termasuk bagaimana ia mengkomunikasinya. Dan ini orang tua ini nantinya juga diharapkan sebagai orang yang dapat diandalkan dan dengan cara apa yang bisa dibantu. Nah, seperti itu orang tua itu seperti sosok yang bisa diandalkan ketika si anak itu mendapatkan masalah. Dan tidak kalah pentingnya juga jangan mempermalukan anak itu di depan umum. Itu nanti di efek psikologisnya juga tidak baik. Mungkin ini kalau yang dari sisi saya memberikan tanggapan berkaitan dengan apa yang dilakukan demi tercapainya komunikasi positif. Mungkin dari kakak-kakak kita akan menambahkan. Oke, monggo Kak, saja langsung aja nih. Oke, nah ini terkait hal yang harus dihindari ya Mas dalam berkomunikasi antara orang tua dan anak. Ya seperti halnya ketika jangan sampai nih orang tua memberikan kritikan terhadap ide, perasaan, pemikiran anak atau terhadap diri anak sendiri. Jadi kita dengarkan apa yang disampaikan oleh anak ini, idenya seperti apa, bagaimana perasaan anak yang disampaikan ke orang tuanya, bagaimana pemikiran anak, dan kita berikan dukungan terhadap diri anak ini. Ketika memang idenya anak ini kurang tepat atau pemikiran anak ini kurang tepat, jangan sampai langsung memberikan kritikan gitu Mas. Jadi bagaimana kita memberikan masukan dengan diarahkan, Dek, pandanganmu itu bagus, tapi bagaimana kalau seperti ini? Tentunya itu lebih baik. Nah, dengan hal seperti itu Mas, bisa lebih bagus untuk masuk ke anak. Kemudian ada juga tentang jangan sampai Mas kita membahas kesalahan yang pernah dilakukan anak sebelumnya. Jadi ketika suatu kesalahan itu sudah disadari oleh anak dan sudah dibahas sudah selesai, jangan sampai kita mengungkit lagi, dibahas lagi, dibicarakan lagi oleh anak. Kesalahan ini seperti ini kasihan sekali terhadap mental anak ini. Jadi sangat akan mengganggu perkembangan anak. Dia merasa kurang disayangi, dia merasa selalu disalahkan dengan hal yang kesalahan dia dulu yang sebenarnya sudah dia selesaikan. Itu bisa ditambahkan Kak Tessa. Selanjutnya itu bisa jadi orang tua jangan terlalu mengarahkan atau mendidik anak apabila anak harus menyelesaikan masalahnya. Jadi biarkan anak ini menyelesaikan masalahnya sendiri dulu. Nanti kalau mungkin dirasa kurang tepat sama orang tua bisa memberikan pilihan. Coba kalau dengan cara seperti ini dan sebagainya. Jadi jangan selalu terus ikut caranya orang tua, harus mengikuti orang tua itu jangan sampai seperti itu. Terus yang terakhir jangan melakukan hal-hal yang membuat anak merasa rendah diri atau bersalah. Seperti menjudge anak, menyalahkan, menghakimi dan sebagainya itu jangan sampai. Karena anak juga perlu didengar, punya pendapat, punya pikiran untuk membentuk pribadinya kayak gitu. Seperti itu. Oke, wah menarik ini ya. Dan ini harus banyak diketahui ilmu seperti ini sepertinya untuk para orang tua ataupun juga calon orang tua ya. Dan nanti kalau punya generasi baru gitu penerus itu tidak melakukan hal-hal atau kesalahan-kesalahan tadi yang disampaikan nih. Kita ke WhatsApp dulu ya, Kakak Tessa dan juga Pak Beni ya. Tadi yang sudah gabung sedikit saya singgung sebelum kita break yaitu ada
Ibu Rina. Ibu Rina ini yang ada di Berbah ini tanya gini, berkaitan dengan candaan anak pada orang tua. Itu batasannya mestinya seperti apa biar tidak terkesan melunjak gitu. Karena saya juga masih punya orang tua yang masih lengkap. Ya, alhamdulillah nih ya, Bu Rina, terima kasih. Monggo ini siapa ini yang mau menjawabnya? Nanti Kak Desa dan juga Pak Beni dulu, monggo. Oke ya ini sama ya, nanti kalau ada biar dilengkapi oleh Kak Desa ya. Ini terkait dengan apa yang tadi ditanyakan melalui WhatsApp oleh seorang ibu tadi yang berkaitan dengan batasan bagaimana yang keadaan yang sopan. Sebenarnya kalau melihat seperti itu kita harus selalu menanamkan dari awal, dan arti bahwa keadaan seperti itu kita harus selalu mengingatkan. Misalnya mungkin karena anak kecil pengaruh dari temannya dan mereka menganggap bahwa hal itu sesuatu yang biasa juga bisa saya lakukan terhadap orang tua. Nah ini nantinya apabila anak itu melakukan hal yang kiranya itu di luar batas, mungkin taruhlah kalau sekarang memegang kepala itu, kalau dulu kan memang namanya memegang kepala orang tua itu kan tidak boleh. Kalau di dalam tata krama yang sopan santun itu kan tidak boleh seperti itu. Tetapi mungkin kalau dalam dunia anak ya hal yang biasa saja. Nah ini kita bisa mengingatkan dan seperti itu deh. Itu namanya tidak sopan seperti ini. Kita juga bisa menyisipkan seperti itu dan jangan diulang seperti itu. Mungkin juga dari kalimat misalnya dari kalimat temannya yang di kopi bisa dikatakan. Nah ini orang tua harus selalu mengingatkan, karena dari itu jadi tidak langsung dimarahi tetapi diingatkan bahwa jangan lagi diulang hal yang seperti itu, karena itu tidak baik, tidak sopan seperti itu. Nah mungkin ini kakak Desa bisa menambahkan. Kakak Desa gimana nih kalau menurut kakak Desa? Iya nih Mas, sedikit penambahan ya Mas. Jadi memang kembali lagi sebenarnya ke komunikasi itu lagi. Tadi ya. Gimana komunikasi orang tua ke anaknya juga. Di sini juga melihat bagaimana perkembangan usia anak nih, anak usia berapa. Kembali lagi membuat kesepakatan kepada anak tentang hal-hal yang pantas atau yang pantas dilakukan atau yang tidak pantas dilakukan ketika kita bercanda dengan teman, ketika kita bercanda dengan orang yang lebih tua, bagaimana kita bisa menghargai mereka. Nah itu perlu ditanamkan kepada anak sejak kecil. Ada yang ditambahkan nggak Kak nih? Mungkin terakhir ketika anak ini melakukan candaan yang tidak sewajarnya tadi, sebagai bentuk itu sebuah kesalahan, anak harus diajarkan untuk meminta maaf. Dia tahu bahwa itu hal yang salah, jadi tidak diulang lagi untuk bertanya. Tapi sebenarnya candaan ini juga penting juga ya. Iya, tapi yang penting jangan berlebihan, jangan kelewatan. Oke, Bu Lina, pokoknya asal ada batasan-batasannya dan itu sudah ditanamkan sejak dini sama anak. Kalau sama orang tua itu harusnya seperti ini gitu ya. Oke, ini ada lagi yang bergabung. Selamat siang untuk Ibu Erma yang ada di Ring Road ini sedang mendengarkan melalui radio mobil. Hati-hati Bu ya kalau baru nyetir. Ini nulis WhatsApp-nya mungkin bisa berhenti dulu atau gimana kalau sambil nyetir bahaya ya. Anak saya itu sepertinya nggak bisa lepas dari gadget. Nah, dengan ini kadang-kadang komunikasi jadi terhambat. Mulai misalnya ini Ibu Erma ini sedang sampaikan sesuatu, anak saya cuma mengiyakan saja, tapi mata dan tangannya tetap di HP, main game. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Wah, ini kayaknya nggak cuma Bu Erma ini yang malam kayak gini. Gimana nih Kakak Desaga? Atau Pak Beni, Kakak Desaga? Oke Mas, coba menanggapi ya terkait pertanyaan Ibu Erma ini. Ya kalau di zaman sekarang memang banyak yang terjadi kayak gini ya. Iya, jadi untuk berkomunikasi terkadang memang agak sulit untuk mendapatkan perhatian si anak nih. Nah, kembali lagi ke orang tua juga Mas. Orang tua kan jadi role model anak juga ya. Jadi bisa mungkin juga melihat situasi dan kondisi nih Mas. Jadi ketika ada waktu kualitas untuk keluarga, usahakan orang tua itu juga jangan sampai memegang gadgetnya. Jadi orang tua juga bisa menjadi contoh untuk anaknya nih, kapan mereka bisa intens untuk berkomunikasi. Jadi memang harus mencari perhatian si anak ini dengan memberikan contoh juga nih Mas. Jadi nggak cuma langsung menyuruh, kamu tak dulu dong gadgetmu. Itu
kita mau komunikasi, kita mau ngomong, nah, tapi memang orang tua juga menjadi contoh bagi si anak ini sendiri. Menambahkan sedikit, mungkin orang tua bisa membuat jadwal kapan anak ini bisa memegang HP, jadi nggak 24 jam pegang HP terus, jadi ada waktu jam sekian sampai jam sekian kamu boleh pegang HP, selebihnya enggak, nanti kita komunikasi, nanti kita kerja ngerjain kerjaan rumah atau apa dan sebagainya, ngobrol dan sebagainya. Mungkin itu bisa jadi solusi. Aktivitas bersama keluarga itu juga penting kayaknya Mas, jadi ada waktu untuk yang itu benar-benar fokus untuk komunikasi keluarga gitu Mas. Jadi kalau bisa ada jam-jam yang itu bebas dari gadget nih, sebisa mungkin diusahakan gitu. Oke. Walaupun sekarang sibuk, orang tua pada sibuk, tetap harus ada waktu untuk anak keluarga. Pak Beni gimana Pak? Pak Beni waktunya baginya gimana untuk sama orang tua ini? Sama anak-anak gimana ini? Jadi termasuk anak-anak ini. Iya. Jadi ini kalau ini pengalaman pribadi ya. Iya gimana? Jadi, kalau saya di dalam keluarga ini, saya juga kalau tadi kan kakak desa kan memberi ilustrasinya kan sebagai bahwa orang tua itu sebagai role model ya, role model. Jadi apa yang dilakukan itu ya biasanya akan ditiru oleh si anak. Nah ini begitu juga. Jadi kalau saya ini cara memanagenya bahwa saya selalu menekankan bahwa kalau orang tua berbicara atau kita berkomunikasi ya letakkan dulu ininya HP, dan itu pun juga saya lakukan. Jadi seperti yang sama kita bahwa kita punya waktu untuk berkomunikasi, tetapi ini harus diletakkan jadi itu jangan dibawa sambil mungkin, karena kalau kita berbicara mereka sambil memegang pasti hanya akan masuk ke telinga, keluar ke telinga yang satunya lagi seperti itu. Jadi malah tidak terkomunikasi. Ini hanya terjadi seperti itu. Jadi hanya ambil lewat saja atau mungkin malah tidak diperhatikan. Yang penting ini yang penting sudah di yang diomongkan sudah disampaikan ke anak ataupun anak itu bapak sudah ngomong ya sudah seperti itu. Tapi yang intinya pembicaraan tidak masuk ke dalam pikiran si anak itu atau dalam hati anak. Jadi harus kita awali dengan menyepakati dulu. Kita harus menyepakati dengan anak bahwa kalau pada bicara ini kita sama-sama, dan saya juga harus mematuhi. Saya harus bisa menjadi model si anak bahwa saya di saat itu saya juga tidak boleh memegang ini HP itu juga seperti itu. Itu Mas Hatta, saya untuk membangun komunikasinya itu dengan begitu, dengan membuat kesepakatan dengan anak. Jadi anak di sini dilibatkan. Bukan kalau yang namanya orang tua boleh memegang HP, tapi anak tidak. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi kita sama-sama. Mungkin bisa menjadi salah satu solusi. Walaupun sepenting apapun ya, penting apapun kan orang tua termasuk orang yang sibuk, tapi kita mencari waktu luang bahwa kita berdua free tanpa memegang apa-apa. Jadi kita berdua ngomong. Dan mungkin bisa mencari waktu luang-luang yang kita juga lihat dari situasi anak itu. Mereka anak lagi kan ada kegiatan yang hubungannya dengan sekolah apa-apa itu. Seperti itu. Kembali lagi tadi ya, orang tua bisa jadi role model tuh ya, Pak Beni ya. Harus menjadi idola dari anak-anak. Bukan idolanya bukan lagi mungkin bintang-bintang K-pop, tapi orang tuanya harus itu ya. Iya, harusnya seperti itu. Itu ya. Itu orang tua sudah menjadi idola mereka, orang tua yang baik ya. Oke. Satu lagi Pak, sebelum kita break ini masih ada WhatsApp nih yang masuk ini. Selamat siang, kalau tadi ibu-ibu ini ada yang tanya bapak-bapak ini untuk ke Pak Ardi. Ini Pak Ardi ini yang ada di Jalan Bantul kayak gini. Selamat siang kakak-kakak dan juga mas-mas semuanya. Ini berkaitan dengan mengkomunikasikan cita-cita dan sekolah ke anak. Nah, biar ya kita sih maunya ini anak-anak itu sesuai dengan keinginan kita. Kakak-kakak semuanya. Tapi salah satu sisi kita juga memberi kebebasan untuk memilih anak-anak kita untuk bercita-cita dan juga memilih pendidikannya. Nah, ini kalau menurut bapak-bapak semuanya, kakak-kakak juga, ini sarannya seperti apa ya ketika kita berkomunikasi yang baik pada anak berkaitan dengan cita-citanya dan dunia pendidikannya. Terima kasih, sukses selalu. Terima kasih ya Mas Ardi di Jalan Bantul. Nah, gimana nih kakak Tesaga? Pengalaman untuk membahas cita-cita anak-anak ini gimana? Iya nih Mas Hatta nih, soal cita-cita nih ya.
Oke, coba saya sampaikan ya Mas. Hmm. Kalau terkait cita-cita anak, kembali lagi sekali lagi ya terkait komunikasi positif itu tadi. Oke, ya. Jadi bagaimana untuk saling mendengar dan memberikan masukan. Jadi anak diberikan kesempatan, nah seperti diberikan kesempatan, orang tua tetap mendengar seperti apa nih cita-cita anak. Di situ anak itu juga menyampaikan, kita menanyakan kepada anak, kenapa sih Dek kok pengen cita-citanya seperti ini? Kita dengarkan penjelasannya si anak. Nah apabila memang itu dirasa kurang tepat, kita juga bisa untuk menambahkan di sana, meluruskan apa yang kurang benar itu. Dan kita juga bisa menyampaikan kalau harapannya orang tua, harapannya ibu tidak, harapannya bapak, kamu tuh pengennya kamu jadi pilot katakan. Karena alasannya apa? Seperti ini. Jadi harus sama-sama tahu nih Mas tentang arah cita-cita itu. Dari orang tua itu harapannya kayak gini, itu dengan alasan apa, dan dari anak harapannya seperti apa, karena alasannya itu apa. Dan di sini kita sebagai orang tua juga nggak harus, pokoknya harus yang diharapkan orang tua nih. Tapi kita juga bisa kembali merefleksi dari apa yang diharapkan anak ini tadi. Ketika memang alasannya si anak itu tepat, tidak ada salahnya kita sebagai orang tua untuk mendukung cita-cita anak. Di sini kita mensupport anak untuk bisa berekspresi, untuk bisa mengembangkan diri sesuai minat yang dia inginkan. Tapi di sini juga harus ada kesepakatan, konsistensi, tanggung jawab si anak ini ketika memilih apa yang dia cita-citakan tersebut. Jadi bagaimana membangun komitmen si anak ini terhadap pilihan yang dia ambil, gitu. Oh gitu ya. Pak Benny. Pak Benny, gimana Pak membaca cita atau pendidikan cara buktinya Pak? Oke, mungkin kalau hal itu kita kembali kepada masalah yang pertama komunikasi ya, tadi harus disampaikan. Ini harus ada komunikasi antara orang tua dan anak. Dan dalam hal ini juga komunikasi di sini bagaimana apa yang menjadi harapan orang tua bisa dipahami oleh anak, dan juga dari sisi anak kenapa dia memilih itu juga bisa dipahami oleh orang tua. Karena mungkin juga nanti dari anak itu sendiri juga akan bisa menjelaskan kenapa dia memilih itu. Kemudian kalau memang kita memilih apa yang menjadi pilihannya ini perlu kita pertimbangkan juga apakah sudah sesuai atau belum dengan harapan kita, dan juga dari sisi anak bahwa anak juga mampu menjelaskan bahwa saya itu juga sudah istilahnya apa yang diinginkan orang tua itu sudah sudah dia pikirkan pada waktu dia memilih hal itu. Dan perlu disadari bahwa kemampuan anak itu kan tidak sama. Kita kan tidak bisa memaksakan ya. Itu perlu menjadi suatu hal yang penting di sini poin. Karena kalau kita memaksa, ada kemungkinan anak itu akan apa ya namanya, kalau orang bilang ya dia mungkin sebenarnya menjalankannya dengan terpaksa, dan mungkin juga akhirnya di efek ke belakangnya juga kurang bagus, karena kemungkinan dia istilahnya dia ada kemungkinan dia di tengah jalan tidak bisa menyelesaikan, atau mungkin juga tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh orang tua, sehingga orang tuanya akan menjadi kecewa, marah seperti itu. Nah ini harus selalu dihindari. Dengan komunikasi yang baik ini tadi harapan orang tua juga bisa terwujud. Di satu sisi juga di apa yang menjadi kemampuan dan juga menjadi keinginan dari si anak itu juga dapat berjalan dengan baik, dapat sesuai dengan yang diharapkan dari sisi anak ini. Nah, ini yang perlu kita ketahui ya, karena kita juga yang jelas itu kita tidak bisa seperti orang tua tidak bisa memaksakan keinginan kita, kamu harus seperti itu, kamu harus seperti itu ya. Nah itu seperti itu ya, kamu harus jadi seperti itu, apalagi istilahnya membanding-bandingkan. Nah, itu juga menjadi suatu catatan tersendiri. Jadi mungkin ini Mas. Oke. Padahal kalau orang tua sudah ketemu sama orang tua lain, ngobrol anak-anaknya kayak gitu, udah lupa banding-bandingin kayak gitu ya. Anaknya di samping itu sampai panas dengerin kuping. Gak boleh itu ya, bagi orang tua. Oke, kita break dulu Pak Benny, sebelum nanti dilanjutkan di sesi terakhir kita, dan terima kasih untuk Anda yang terus bergabung di kesempatan siang hari ini. Radio Sonora.
97,4 dari Sonora Jogja dan 102,1 Smart FM Yogyakarta, sahabat Sonora juga Listeners. Ya, ini sudah sesi terakhir kita. Sebenarnya pengen lebih panjang lagi waktunya untuk membahas seputar komunikasi positif orang tua dan anak ini, karena saya kira masalah ini juga dekat dengan kita, apalagi di masa-masa pandemi kayak gini, di mana orang tua harus multi talent, bisa untuk menguasai banyak hal, jadi guru, jadi ibu rumah tangga, jadi pekerja dan sebagainya kayak gitu. Orang tua juga harus menjaga hati biar tetap sabar. Komunikasi penting, yang positif tentunya, biar tadi disampaikan juga biar semuanya berjalan lancar itu ya. Nah, ini sesi terakhir kita, Pak Benny dan juga teman-teman atau kakak-kakak saya ini untuk mengakhiri bersama kita. Ini apa yang mau disampaikan? Sebenarnya pengen ngobrol lebih jauh lagi nih Pak Benny. Ya, Ini monggo nih, apa ini yang mau disampaikan? jadi kembali lagi tadi dari apa yang kita diskusikan ya, ini bahwa intinya bahwa komunikasi yang baik dengan anak adalah sangat penting dibangun ini mungkin, dan menjadi kunci dari hubungan yang saling menghargai. Biasanya merupakan yang sederhana dan mungkin terkesannya mudah untuk dilakukan, tetapi ini memiliki manfaat yang besar terhadap perkembangan anak, karena komunikasi yang baiknya akan menjadi suatu pola pengasuhan yang positif yang selanjutnya akan menghasilkan anak-anak yang tumbuh dan kembang yang sehat, mampu istilahnya mudah menyesuaikan diri serta menjadi pribadi yang sehat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Oke, kalau saya untuk menutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan konklusinya? Iya Mas, jadi sebagai orang tua tetap harus bisa meluangkan waktu untuk berkomunikasi dan mendengarkan anak kita. Menjadi orang tua jangan terlalu sibuk dengan dunianya sendiri yang mungkin sampai terlupa anak kita. Jangan sampai kita sebagai orang tua kehilangan anak kita karena diri kita sendiri. Oke, tambahan kakak? Terakhir ya Mas, untuk sahabat Sonora dan Smart Listeners yang mungkin nggak bisa WA secara langsung di siaran hari ini, bisa nanti WA kita melalui kontak 087719292111. Untuk WA kita nggak ada batasan jam dan nggak ada batasan hari. Untuk teleponnya melalui 0274565003 itu di jam kerja. Dan bisa melalui akun sosial media Saga, melalui Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan lain. Nanti dengan itunya usernya, akunnya Saga DIY. Saga DIY. Ya. Baik, kakak Saga, terima kasih Pak Benny, terima kasih. Semoga yang disampaikan ini cukup bermanfaat, Ji. Salam sehat selalu, Pak. Salam sehat selalu ya. Ya, dari tadi sahabat Sonora dan juga Smart Listener, perbincangan kita di kesempatan siang kali ini bersama narasumber kita. Di kesempatan siang kali ini ada beliau Kepala Bidang DP Dinas Perlindungan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2 dari Cimahi Jakarta, dan juga ada dari kakak-kakak Saga ya. Kembali lagi dalam kesempatan, saya mohon pamit, selamat siang dan selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Sampai jumpa. Teringat masa kecilku, kau peluk dan kau manja, indahnya saat itu buatku malammu di sisimu. Terngiang hangat nafas segar harum tubuhmu, kau tutup